kuntilanak. Film ini diawali dengan diperlihatkannya kewes cantik mirip Juri Estelle bernama Sam yang terbangun akibat mengalami mimpi buruk. Di tengah ketakutan, Sam langsung menghubungi pacarnya yang hoki parah bernama Agung. Di saat itu pula, Agung yang menyadari Sam kembali mengalami mimpi buruk berusaha menenangkan si Ayang agar tidak overthinking. Namun di tengah obrolan, entah kehabisan pulsa atau apa, sambungan telepon mereka tiba-tiba terputus. Hingga sesaat kemudian, Sam pun kesal saat mendengar suara gedoran pintu dari ayah tirinya, di mana setelah kematian si ibu, setiap malam si ayah tiri selalu meminta Sam untuk melayani nafsu bejatnya. Lantas Sam yang muak memutuskan untuk kabur. Di keesokan harinya, Sam memutuskan untuk mencari kosan ala kadarnya daripada ia harus melayani ayah tirinya yang bejat setiap malam. Di tengah kebingungan, Sam pun menanyakan alamat kosan pada skuad bapak-bapak pengangguran yang sedang pusreng gapleh. Lantas, Udin memberitahu jika kosan yang Sam cari berada di dekat area pekuburan tua. Namun Udin meminta Sam untuk numpang-numpang saat melewati pohon beringin Golkar di tempat tersebut. Karena menurut kepercayaan Akamsi, pohon beringin itu sangat angker. Sam yang tidak percaya begituan langsung pamit. Setibanya di area pekuburan, Sam pun heran saat melihat banyaknya bocil Akamsi yang menjadikan area pekuburan sebagai playground anak-anak. Setibanya di kosan yang lebih mirip dengan rumah jurig, Sam yang butuh tempat tinggal tidak terlalu memperdulikannya. Hingga sesampainya di depan kos, Sam pun dihampiri penjaga kos bernama Yanti yang langsung mengajaknya masuk. Lantas sambil mengajak Sam berkeliling, Bu Yanti yang akan mengantar Sam ke kamar menjelaskan sejarah kosan ini. Di mana sebelum menjadi kosan, tempat ini merupakan mes karyawan pabrik batik milik keluarga Mangkujiwo. Tendoro Ayu Sukma Rahimi Mangkujiwo. Sesaat kemudian, ketika Sam terperangah saat melihat lukisan wanita berkebaya, Bu Yanti memberitahu jika wanita di lukisan tersebut merupakan pemilik kosan yang bernama Doro Sukma. Sesaat kemudian, Sam berpapasan dengan seorang kewes binal bernama Dinda. Hingga setelah berkenalan dan basa-basi, Dinda yang mau nyari pelanggan langsung pamit. Melihat pintu lantai 2 yang digembok, Bu Yanti meminta Sam untuk jangan pernah memasukinya karena pintu itu sudah digembok sejak puluhan tahun lalu. Nanti saya dapat kunci pintu depan kan, Bu? Sesampainya di kamar, Sam pun melongo saat melihat kamar kosannya yang luas dan juga terdapat cermin antik yang cukup creepy. Lantas Bu Yanti berkata jika cermin antik tersebut merupakan koleksi keluarga Mangkujiwo yang hanya terpajang di beberapa kamar saja. Bagus. Saat sedang beres-beres, Bu Yanti menceritakan jika semenjak kebakaran yang terjadi di pabrik batik, tempat ini dialihfungsikan menjadi tempat kos. Hingga sesaat kemudian, karena lantai 3 dikhususkan untuk kos wanita, Bu Yanti melarang Sam membawa pria yang belum muhrim ke tempat tersebut. Singkat cerita, saat Bu Yanti membereskan tempat tidur Sam, ia meminta Sam untuk tidak mempercayai gosip-gosip Akamsi tentang pohon beringin Golkar yang warga sebut sebagai pohon kuntilanak. Terlebih menurut Bu Yanti, kuntilanak hanya mitos untuk menakuti bocil, yang mana menurut percenahan, jika suara kuntilanak terdengar jelas, si Kunti justru berada di tempat jauh, dan jika suara Kunti terdengar jauh, si Kunti justru berada sangat dekat. Lantas Bu Yanti menambahkan, jika dengan menyanyikan tembang Lingsir Wengi, mereka bisa memanggil kuntilanak untuk datang. Lengser wengi sirno jotangi awas jong wingo kang tak utus wojo layu. Entah keenakan atau kepuyengan, tiba-tiba saja Sam bergelinjang saat mendengar nyanyian tersebut. Dirasa Sam mulai ketakutan, Bu Yanti meminta Sam untuk tenang karena menurutnya hanya orang terpilih dan mendapat wangsit yang bisa memanggil kuntilanak dengan lagu tersebut. Terus. Hey.
Di malam harinya, dengan menggunakan mobil Mustang antik milik bapaknya, Agung terlihat mengantar Sam pulang ke kosan. Lantas, setelah memarkirkan mobil di Gang Senggol, Agung yang khawatir memutuskan untuk menemani Sam berjalan ceker melintasi kuburan tua. Udah, sampai sini aja. Gak enak sama anak-anak lain. Sesampainya di gerbang kosan, Sam yang tak ingin digerebek Pak RT meminta Agung untuk segera pulang. Lantas setelah cipokannya tidak digubris, Agung yang ngenes langsung pulang. Namun tanpa Agung sadari, di atas pohon beringin terlihat sosok kuntilanak ubanan yang sedang nongkrong. Sungguh gabut, Agung terlihat membawa pecahan keramik bergambar aneh yang ia temukan. Di saat itu pula, si kunti ubanan kembali nyantui di atas dahan. Di tengah malam, Sam terlihat resah saat tiba-tiba ia mendengar suara gamelan dan juga tembang lagu Lengser Wengi. Nih coba lo lihat. Di keesokan harinya, sambil menunjukkan pecahan keramik antik yang ia temukan, Agung langsung menanyakan hal tersebut pada sahabatnya yang bernama Iwang. Terlebih saat dirinya mengantar Sam pulang, ia merasakan aura aneh saat melewati pohon beringin. Agung pun mengungkapkan jika Sam ngekos di tempat keluarga Mangkujiwo. Mendengar hal itu sontak membuat Oma kaget, karena Mangkujiwo merupakan nama keluarga yang telah mendirikan sebuah sekte sesat. Lantas Oma mengungkapkan jika puluhan tahun lalu, pabrik Mangkujiwo dibakar warga karena para warga merasa resah dengan kesesatan keluarga itu. Kemudian, sambil menunjukkan buku ensiklopedia Jurig, Iwang mengungkapkan jika kuntilanak selalu menjadikan pohon besar sebagai tempat tinggalnya, di mana untuk menunjukkan eksistensinya, kuntilanak akan menggunakan barang-barang antik sebagai portal dan melintasi alam manusia. Mendengar hal itu, Agung pun yakin jika di kosan Sam terdapat benda antik yang bisa si Kunti gunakan sebagai portal. Singkat waktu, malam pun poek, Sam yang terbangun langsung panik saat mendengar suara aneh di kamarnya. Untung cuman mimpi. Namun saat Sam mengeceknya, ia pun kaget saat menemukan rambut ubanan yang terlihat seperti dalam mimpinya. Di tengah keanehan yang terjadi, Sam pun kesal saat mendengar lagu Jujur remix dari kamar sebelah. Saat si Bondon Mawar keluar, Sam yang merasa terganggu memintanya untuk mengecilkan volume radio. Apalagi Mawar malah melanggar aturan dengan membawa cowok yang mirip preman pensiun ke kosannya. Namun bukannya mengerti, Mawar malah amuk-amukan. Tak sampai di situ, Mawar yang overacting malah membawa gunting dan mengancam Sam. Itu anak baru di sini. Oh, apa sih? Aneh sekali, seketika Mawar pun panik saat Sam tiba-tiba menyanyikan lagu Lengser Wengi. Di tengah keanehan yang terjadi, Bagas yang melihat Mawar mimisan langsung mengajaknya pergi dan melanjutkan sesi gabrutnya di Hotel Oye. Hingga saat para penghuni kos datang, Dinda langsung mengantar Sam yang melongo kembali ke kamar. Apa? Sungguh geleh, Sam pun syok parah saat melihat belatung yang ia muntahkan. Namun di saat itu pula, Dinda malah menganggap jika Sam sedang hamil. Kembali pada Mawar yang akan pergi ke Hotel Oye. Saat malam semakin larut, Sam yang terbangunkan mimpi buruk merasa heran saat melihat cermin antik di kamarnya yang nyengsol. Hingga sesaat kemudian, Sam pun heran saat menemukan potongan kuku aneh di kamarnya. Melihat sosok aneh menampakkan diri, Sam yang penasaran langsung mengikutinya. Di saat itu pula, para penghuni kosan pun panik saat merasakan keanehan yang terjadi. Melihat sosok yang ia kejar telah pergi, Sam bergegas kembali ke kamarnya.
Sementara di Hotel Oye, saat Bagas akan pergi membeli amer cap orang sepuh, Mawar pun ketakutan saat mendengar suara tawa mengerikan yang terdengar samar-samar. Di saat itu pula, Bagas yang merasa Mawar halu langsung bergegas pergi dan meminta Mawar untuk menunggu. Hingga setelah Bagas pergi, keanehan pun mulai terjadi. Bagaikan Final Destination, si Bondon Mawar pun modar ditampar kipas kosmos sebelum sempat bertobat. Di pagi harinya, Sam yang terbangun syok parah saat melihat luka aneh yang muncul di pundak mulusnya yang mirip seperti tanda kutukan Orochimaru. Apakah kematian Mawar berkaitan dengan Sam yang sempat menyanyikan lengser wengi? Saya Mini Rosmala untuk Sementara di sisi lain, Agung pun syok parah saat melihat berita kematian Mawar yang tewas dengan kepala terpelintir. Di saat itu pula, setelah mendengar kabar kematian Mawar yang mengerikan, Bu Yanti yang panik langsung menghubungi Doro Sukma untuk memberitahukan hal tersebut. Sementara itu, saat Sam mengunjungi kamar Dinda, ia pun melongo saat melihat keberadaan cermin antik yang mirip dengan yang ada di kamarnya. Lantas Dinda memberitahu jika di kosan tersebut terdapat 4 cermin antik yang terpajang di 4 kamar yang berbeda, di mana selain di kamarnya, cermin antik tersebut terpasang di kamar Ratih dan juga kamar Sam. Namun ia tidak tahu lokasi cermin keempat. Lantas, Dinda yang sering melihat Sam pelanga-pelongo memintanya menceritakan apa yang ia rasakan. Namun baru saja menceritakan kebejadan ayah tirinya, Sam diberitahu jika Agung datang ke kosannya. Namun sesaat kemudian, Sam pun heran saat melihat anak SD yang berpenampilan seperti Mbok Dalem menyiapkan sesajen di depan lukisan Doro Sukma. Dirasa hanya iseng, Sam langsung menghampiri Agung yang merasa khawatir setelah kejadian yang menimpa Mawar. Takut hal buruk terjadi, Agung meminta Sam untuk berhati-hati. Di saat itu pula, Dinda berusaha meyakinkan Agung jika dirinya bakalan menjaga Sam biar nggak macem-macem. Nih Gung, Sementara itu, setelah melihat berita kematian Mawar yang mengerikan, Iwang merasa yakin jika Mawar tewas dihabisi kuntilanak. Karena menurut Cenah, setiap korban kuntilanak selalu tewas dengan kepala yang terpelintir seperti buek. Mendengar hal itu, seketika Agung syok parah. Singkat waktu, malam pun poek. Sam yang penasaran terlihat berusaha mengintip ke dalam lantai yang selalu dikunci. Sontak Sam pun kaget saat aksinya tergap oleh si rambut sarang burung bernama Eddie. Namun di saat itu pula, Eddie yang melihat suasana kosan yang sepi berusaha memanfaatkan situasi untuk menggabrut paksa Sam. Terlebih selama Sam tinggal di kosan ini, kecantikannya tidak ada duanya. Lagi-lagi setelah saya menyanyikan lengser wengi, si target kembali mengalami mimisan. Hingga setelah Eddie pergi, seperti biasa Sam kembali memuntahkan belatung sesaat setelah bernyanyi. Sementara itu, tanpa Dinda sadari, sosok kuntilanak terlihat keluar dari cermin antik di kamarnya. Kembali pada Eddie, di tengah keanehan yang terjadi, Eddie memutuskan untuk kabur dari kosan. Bagaikan kenek angkot, si Kunti yang melakukan teror terlihat nemplok di mobil Eddie. Cukup effort, kali ini produser mampu mengorbankan mobil beneran untuk syuting. Di saat itu pula, Eddie pun modar setelah mobilnya disabotase Kunti bogel.
Di keesokan harinya, setelah 2 orang penghuni kos tewas secara tidak wajar, akhirnya Doro Sukma yang berpenampilan cetar terlihat mendatangi kosannya. Hingga sesampainya di area kuburan, dengan ceker yang hampir terkilir akibat sepatunya yang terlalu gaya, Doro Sukma terlihat membacoti sosok yang bersemayam di dalam pohon beringin. Singkat waktu, Doro Sukma langsung menyalahkan Yanti yang sembarangan menyanyikan tembang Lingsir Wengi di hadapan Sam. Di tengah penyesalan, Yanti meminta maaf karena dirinya hanya iseng. Apalagi ia tidak menyangka jika sosok kuntilanak di tempat ini telah memilih Sam sebagai pemegang wangsit. Dan karena bubur sudah menjadi Doro Sukma meminta Yanti untuk mengantarnya menemui Sam, seorang wanita yang terpilih dan mampu memanggil sosok kuntilanak piaraan keluarga Mangkujiwo. Sementara di kamar, Sam pun syok parah saat menguping pembicaraan yang mengabarkan jika Edi tewas setelah menabrak tiang PLN. Di tengah rasa tak percaya, Sam pun yakin jika Mawar dan Edi tewas akibat dirinya yang kini menjadi seorang jin curiki kuntilanak bogel. Selang beberapa saat, Doro Sukma langsung memperkenalkan diri pada Sam. Namun di saat itu pula, Agung yang datang langsung mengajak Sam pergi. Melihat pacar Sam yang biasa saja, Doro Sukma hanya berkata jika Sam tidak pantas memiliki pasangan dari kalangan bawah seperti Agung. Singkat waktu, ketika Iwang dan Agung sedang berdiskusi tentang apa yang Sam alami, di saat itu pula, Sam yang melihat buku sekte Mangkujiwo merasa penasaran. Si kuat si melihara. Di tengah keanehan yang terjadi, Sam langsung pamit untuk pergi ngampus. Di saat itu pula, Agung yang khawatir bergegas menyusul Sam. Sam, tinggalin aku sendiri. Namun kini, tiba-tiba Sam amuk-amukan seperti cewek PMS. Ia pun meminta Agung untuk menjauhinya karena ia takut Agung celaka seperti korban-korban lainnya. Sam, Tinggalin aku sendiri. Suwe sekali Agung yang maksa malah mendapat kutukan. Jelas saja Sam pun panik karena ia merasa hal buruk akan terjadi pada Agung. Hingga di malam harinya, Sam yang kesal terlihat amuk-amukan di depan pohon beringin dan menantang si Kunti untuk keluar. Setibanya di kosan, Sam terlihat menyesal dan menyalahkan dirinya sendiri. Terlebih kini Agung sudah mendapat kutukan kuntilanak akibat ulahnya. Sesaat kemudian, Dinda pun heran saat melihat Sam yang mulai tidak waras. Tak cuma itu, Sam yang setengah gelo tiba-tiba menuduh Dinda telah menyukai Agung. Jelas saja Dinda tidak sudi jika harus disandingkan dengan si Agung yang cuman ngandelin harta orang tuanya doang. Mendengar hal itu, tiba-tiba Sam kembali tidak terkendali. Melihat Dinda yang mimisan, Sam yang panik memintanya untuk pergi. Hingga saat Sam pingsan, si Kunti terlihat keluar dari cermin untuk menghabisi Dinda yang kini sudah dikutuk. Sementara itu, meski beresiko terkena rematik dan angin duduk, Dinda yang tak tahan dengan aroma keleknya memutuskan untuk mandi dan memanjakan mata para penonton Ojon's Review. Aduh, sungguh mubazir. Si Binal Dinda harus tewas setelah di jumpscare kuntilanak bogel dari dalam bak mandi. Singkat waktu setelah kematian Dinda, para penghuni kos yang ketakutan memutuskan untuk pindah kosan.
Astagfirullah. Sontak Yanti pun merasa ngeri saat melihat Dinda tewas dengan ekspresi anime Ahegao. Sementara di kamar, Sam merasa bersalah setelah mendengar kabar kematian Dinda. Hingga saat Mimin mengajaknya untuk pergi, Sam yang berusaha menghentikan teror si Kunti langsung menolak. Singkat waktu di tengah suasana kosan yang sepi, Sam pun heran saat melihat ceceran darah yang mengarah ke lantai terlarang. Di tengah situasi mencekam, Sam pun merasa ngeri saat melihat bekas peralatan pabrik batik yang berantakan. Melihat Agung yang terluka dikurung di tempat tersebut, Sam yang panik langsung membopongnya pergi. Namun belum sempat mereka pergi, Bu Sukma meminta mereka untuk mendengarkan kisah kelam keluarga Mangkujiwo yang secara turun-temurun melakukan pesugihan pada kuntilanak. Lantas Bu Sukma yang mandul mengungkapkan jika dirinya merupakan keturunan terakhir dari keluarga Mangkujiwo. Terlebih seluruh keluarganya telah tewas dalam insiden pembakaran warga di pabrik batik. Lantas Bu Sukma yang menyadari Sam telah terpilih menjadi jin curi Ki Kunti berusaha untuk mempengaruhi Sam agar menuruti perintahnya. Yendoro Ayu. Jangan dengerin. Sam, sadar, Sam. Ini aku, Sam. Sam. Meskipun enyak, Agus yang panik berusaha menyadarkan Sam. Sam. Untung saja Sam masih mampu untuk mengendalikan diri sebelum dirinya memanggil Kunti Bogel. Tapi di saat itu pula, Bu Sukma kembali mempengaruhi Sam agar mau meneruskan wangsitnya guna menjadi pengurus kuntilanak. Karena siapapun yang menjadi pengurus kuntilanak akan mendapat kekuatan yang dahsyat. Namun Sam yang tidak sudi menjadi jin curi Ki Kunti langsung menolak hal tersebut. Dirasa sulit, Bu Sukma langsung menyanyikan tembang Lingsir Wengi untuk menghabisi Sam. Akan tetapi di saat itu pula, Sam yang tak ingin mati membalasnya dengan nyanyian hingga terjadilah adu hodam. Jin setan kang dosa, Sungguh tanpa diduga, Bu Sukma yang kalah merdu langsung panik saat melihat hidungnya yang mimisan. Hingga di tengah kepanikan, Bu Sukma yang tak mau mati dulu langsung memohon kepada Sam untuk diberi ampunan. Dimana cara satu-satunya adalah memecahkan semua cermin yang menjadi portal kedatangan si Kunti. Mendengar hal itu, Sam bergegas pergi untuk memecahkan cermin antik yang si Kunti gunakan sebagai portal. Kemudian Sam bergegas ke kamar Dinda untuk melanjutkan aksinya. Setelah berhasil memecahkan 3 cermin, Sam yang lupa menghancurkan cermin di lantai terlarang bergegas kembali ke tempat ritual. Sudah terlambat, Sam pun syok parah saat melihat si Kunti berhasil keluar dari cermin. Di tengah keanehan yang terjadi, Sam berusaha menghampiri Bu Sukma yang ketakutan. Tolong dorong, tolong saya dorong. Akhirnya, Bu Sukma si keturunan terakhir pun modar di fatality Kunti pesugihan.
Dan kini, si Kunti yang tak memiliki tuan berusaha untuk menjadikan Sam sebagai pengurusnya. Dan kalau tidak, si Kunti akan menghabisi Sam. Di tengah ketakutan, Sam yang terpojok berusaha mengumpulkan keberanian untuk mengendalikan si Kunti dengan bahasa Jawa. Yang kuat. Yang kuat, yang melihara. Yang melihara. Akhirnya, dengan keberaniannya, Sam pun berhasil mengendalikan si Kunti sekaligus mengikat janji sebagai pengurus para Kunti Bogel. Di keesokan harinya dengan ceker yang pengkor, Agung yang datang berusaha membujuk Sam untuk pindah kosan. Akan tetapi Sam yang merasa nyaman tinggal di tempat tersebut tidak menggubris hal itu, apalagi dirinya bisa tinggal gratis di tempat ini. Astagfirullah, sontak Agung pun panik saat mendengar Sam yang bersenandung lengser wengi. Dan bisa kita lihat, setelah kematian Bu Sukma, Bu Yanti pun mengabdikan diri pada Sam. Bagaimana, menyeramkan sekali bukan? Apakah kisah Sam si Jim Curiki Kunti akan berlanjut? Nantikan kelanjutannya di film Kuntilanak 2 hanya di Ojon's Review. IMDb untuk film ini adalah 5,9. Mungkin segini dulu pembahasan film Kuntilanak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Ojon's Review.